tema kita hari ini adalah penyakit jantung. Dikatakan bahwa penyakit jantung paling mematikan di dunia, bahkan Indonesia katanya 17 juta meninggal setiap tahunnya karena penyakit ini. Nah, apa sih sebetulnya penyebabnya, Dok? Wah, ya. Penyebab penyakit jantung ini mulai dari faktor risiko ya. Kita bercerita tentang faktor risiko dulu. Jadi faktor risiko itu ada dua. Risiko yang bisa dirubah dan risiko yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan adalah faktor usia. Jadi usia akan semakin tua, maka faktor risikonya akan semakin lebih tinggi. Kemudian faktor seks, laki-laki akan lebih sering. Kemudian yang terakhir, bagi mereka yang punya riwayat keluarga sakit jantung, Turunan begitu maksudnya, Dok? Jadi ada genetik gitu ya. Jadi maka dia perlu hati-hati. Itu yang tidak bisa diapa-apain lagi. Nah, kemudian yang perlu kita kendalikan adalah faktor risiko yang bisa kita kontrol gitu. Misalnya penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, kemudian kolesterol yang ini awal tinggi. dari penyakit jantung, penyakit-penyakit ini, Dok? Ya, itu berawal dari situ dulu. Kemudian kolesterol yang tinggi, perokok juga, obesitas, ya, orang yang kurang olahraga gitu. Jadi itulah faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Jadi lebih ke gaya hidup begitu ya? Betul, pola hidup itu yang penting. Oke. Nah, ini kan tadi kan juga ketika di video dikatakan juga, dan beberapa yang literatur yang saya baca, kadang-kadang penyakit jantung ini tidak terdeteksi, gitu, tidak terlihat. Tahu-tahu tiba-tiba sesak nafas, tahu-tahu tiba-tiba ada yang anfal dan sebagainya. Dan memang nggak ada gejalanya sama sekali ya, Dok? Wah, jadi sebenarnya penyakit jantung ini ada klasifikasinya, Mbak Tantri ya. Jadi pertama mungkin saya cerita dulu bahwa penyakit jantung itu yang paling tersering adalah penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini punya 4 klasifikasi. Klasifikasi pertama yang silent myocardial ischemic. Jadi yang tidak diketahui. Artinya gini, dalam kehidupan sehari-hari dia tidak merasakan ada keluhan jantung. Jadi tidak ada sesak napas, tidak ada nyeri dada. Tapi kalau diperiksakan EKG, ada kelainan di EKG. Nah, makanya perlunya dia check up, rekam jantung itu perlu ya. Nah, itu karena tanpa keluhan sudah ada kelainan EKG. Itu yang klasifikasi pertama. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah angina pectoris yang stabil. Jadi artinya dalam kehidupan sehari-hari dia beraktivitas baru merasakan ada keluhan nyeri dada, sesak napas, itu ya, keluhan-keluhan jantung baru dirasakan. Tapi dalam keadaan istirahat tidak ada keluhan itu. Tapi di EKG juga ada kelainan, sudah ada kelainan. Kemudian yang ketiga, angina pectoris yang tidak stabil. Yang tidak stabil ini dia lebih progresif sifatnya. Jadi frekuensinya lebih sering. Dan dia juga dalam keadaan istirahat pun bisa terkena. Ya, nah, yang angina pectoris ini durasinya kira-kira 1-5 menit dia merasakan nyeri dada kemudian hilang. Ya. Yang terakhir ini yang paling penting yang sering dikatakan orang MCI, ya, itu MCI ini gejalanya lebih progresif lagi, ya. Jadi dia merasakan nyeri dada yang hebat, bahkan bisa lebih dari setengah jam. Terasa berat di dada, terasa tercekik. Jadi dadanya bukan di mana-mana. Jadi dada sebelah kiri, kalau istilah kita substernal, ini sternal ya. Jadi di belakang ini tuh ada jantung. Nah, terasa tercekik, panas, ada tekanan. Bahkan dia bisa sampai menjalar ke bahu kiri, kemudian sampai ke lengan kiri, bisa juga sampai ke jari kiri. Bahkan juga ada sampai ke maksila di sini ya. Jadi semuanya karena sebelah kiri. Kemudian dia merasa gelisah, ya, terasa tidak enak gitu.